Hai guys, what up? Ketemu lagi barengan gue Kinos yang bakalan nemenin lo di Black In News. Dan kebetulan sekarang gue lagi ada di sebuah tempat hangout namanya Montana. Kayaknya lebih cocok buat lo viewers yang cowok. Tapi nggak usah khawatir buat viewers yang cewek, karena Black In News selalu menyiapkan informasi dan juga liputan yang selalu up to date. Ya, sebelum gue masuk ke Montana, gue kasih lihat dulu, ini dia sneak peek for tonight. Here we go. Nah, viewers, sekarang ini udah banyak pilihan tempat-tempat buat cowok-cowok yang concern sama penampilan rambutnya. Jadi nggak cuma cewek doang yang pergi ke salon. Sekarang gue mau potong rambut, rapiin rambut gue dulu. Sambil nungguin gue potong rambut, lo bisa lihat salah satu band yang keren banget dengan genre rock and roll and blues. Namanya adalah Experience Brothers. Alright, Mas, berangkat. Hi, we are The Experience Brothers and you're watching Black Acoustic. Awal mulanya The Experience Brothers itu sebenarnya hanya passion dari ini aja ya, masa-masa SMA ya. Sampai akhirnya Daud gabung, udah tepatnya waktu itu kita ngebentuk tahun 2001. Akhirnya jalan terus sampai sekarang yang kita sempat bertiga, berempat. Akhirnya cuman berdua, gua sama Daud aja. Oke, jadi kalau influence bermusik dari The Experience Brothers sendiri itu banyak. Yang sudah pasti ya, The White Stripes, terus The Black Keys, terus ada Kings of Leon, terus ada Jack White itu sendiri. Nah, kalau musisi favorit gue, Led Zeppelin, The Who, The Beatles. Kalau lo, Bram? Jimi Hendrix, karena dia pertama kali yang memberanikan diri gue untuk seakan-akan oke deh, gue akan memilih bermain gitar, jadi gara-gara Jimi Hendrix awalnya. Oke, alasannya kenapa kita sampai sekarang ngeband cuma berdua, nggak pernah ada basis sebenarnya. Kita juga nggak mau begini ya, cuman emang nggak pernah ada yang cocok ngeband sama kita. Jadi akhirnya waktu tahun 2009 kita waktu mau tour waktu itu, tiba-tiba basisnya kita memutuskan untuk tidak bisa ikut tour dan kita udah keburu pengen banget tour, jadi ya udahlah, mau nggak mau ngeband aja berdua deh tanpa lu gitu, tanpa basis. Jadi ya gue sama Daud ngeband berdua tahun 2009 dan itu adalah perdananya The Experience, manggung berdua, dan kita langsung ngerubah nama menjadi The Experience Brothers.
Jadi kalau prestasi 2012 kita manggung di acara di Singapura di acara Rock in the Region. Terus juga pernah di acara di Baby Music Festival itu di Singapura juga. Kita juga waktu itu manggung di Urbanscapes di Malaysia tahun 2013. Penghargaan maksudnya dari album ya tahun 2012 album yang kedua kita Eye Contact itu masuk ke dalam 20 album Indonesia terbaik tahun 2012 itu versi majalah Rolling Stone. Dan 2015 juga album ketiga kita From the Deepest Growl itu juga masuk ke dalam 15 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Sejauh ini kita sudah membuahkan 3 buah album. Album pertama itu judulnya Summer of Love di tahun 2008. Terus album kedua Eye Contact di tahun 2010. Terus 2013 ini From the Deepest Growl. Target dari kita di tahun 2015 ini sebenarnya kalau misalkan yang paling deket ini mungkin kita mau tour ya untuk ngepromosin lagi yang album From the Deepest Growl karena kita belum sempet tour di album yang itu sih. One thing for sure, you've just been updated by Black in News. And that's the Experience Brothers, the modern psychedelic rock blues from Indonesia. Membernya cuma 2 orang, jadi lo tahu gue bakal ngomong apa. They rock! Oke, setelah dengerin musik, sekarang gue bakal ngajak lo untuk mengeksplor tempat baru yang ada di Jakarta. Nah jadi gue bakal ngajak lo untuk merasakan suasana otentik di sebuah French bakery. Yup, this is Sophie Authentic. Buat lo semua yang suka makanan Prancis, you don't wanna miss this. Ayo ikutin gue sekarang. Take me up and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. Mungkin lo udah ada yang tahu kalau sebelumnya mereka memiliki outlet yang pertama dan lokasinya ada di area Hero Kemang. It was a big hit. Jadi mereka memutuskan untuk membuka cabang baru dengan space yang lebih besar. Tapi kalau kita ngomong tentang lokasi, masih di daerah Kemang. But this one ada di Jalan Kemang 1. Semua dekor yang ada di sini didesain langsung oleh pemiliknya, yaitu Sophie yang memang berasal dari Prancis. Nah tadi gue udah bilang kalau ruangan ini luas banget, so you can pick wherever you wanna sit. Ada tempat duduk yang reguler, tapi ada juga yang lebih fun, yaitu hanging chairs. Untuk interiornya, mereka banyak menggunakan warna putih dan biru. You know what I think? This whole place is just too pretty. Cocok banget untuk foto-foto. Say cheese! Menu di sini lebih beragam dibanding dengan brunch yang pertama. Menunya banyak banget, sangat variatif. Ditambah lagi, mereka punya banyak pilihan pastries, cakes, and desserts. All of them are freshly made, but more importantly, they're all homemade. Wow!
You know what? I am ready to try their homemade menu. Oke, kalau tadi gue udah lihat ya seperti apa menu untuk pastry, cakes, and dessert. Wait, hold on dulu. Sebelum gue nyobain semua yang tadi gue sebutin, gue pengen nyobain dulu dari savory menunya. Lo bisa lihat di depan gue udah banyak banget pilihannya, and I have to say they look so good. Jadi gue penasaran, pengen cepet-cepet nyobain. Nah, yang pertama ini ada yang namanya croque madame. Nah, kalau ini lo bisa lihat di dalamnya ada cheese, ada ham, ada telur. Telurnya kayaknya juga setengah matang, just the way I like it. Nggak cuma itu aja, tapi ini juga ada side saladnya. Kalau untuk rasanya sendiri, menurut gue banyak rasa peppernya karena memang di atasnya ada pepper. Dan nggak cuma itu aja, tapi cheese-nya nih, gue bisa bilang cheese-nya lumayan banyak, lumayan tebel. Nice! Kalau gue udah nyobain croque madame, masih ada satu lagi dari savory menu yang harus gue cobain. Nah, ini namanya adalah goat cheese tartine. Jadi, I'm gonna let you know rasanya seperti apa, dan gue kasih lihat juga. Nah, jadi ada one slice, tapi slice-nya lumayan besar juga. Ada side saladnya juga. Kalau gitu, let's give it a try. Kalau untuk goat cheese tartine ini mungkin gak semua orang familiar, tapi kalau lo pengen nyobain sesuatu yang beda, you have to try this one, dan rasanya juga beda. You know, I can't really explain it, you have to try it yourself, tapi yang pasti ini enak banget. Salah satu yang harus lo cobain kalau lo datang ke sini. Setelah nyobain savory menu, sebelum gue lanjut lagi, gue pengen nyobain minumannya. Di sini untuk minuman pilihannya banyak banget, mulai dari coffee, tea, and juice. Nah, yang ini adalah carrot juice. Just so you know, semua juice yang ada di sini, mereka tidak menggunakan water, salt, and ice. Jadi it's all juice, pure juice. Here we go. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mereka tidak menggunakan ice untuk jusnya. Tapi lo jangan khawatir, jangan mikir, so it's not cold. No, karena mereka menyimpan semua buah-buahannya di fridge, jadi aman. Oke, kalau gitu sekarang gue pengen nyobain, this one right here. Ini adalah sandwich, ada 2 macam, jadi setiap lo pesen 1 porsi langsung dapat 2 macam. That's a good deal, right? Nah, untuk ini pilihannya ada salmon dan juga ada beef. I think I'm gonna try beef. Here we go. You know what? I think they use homemade mayo karena mayonya enak banget. Ini beda banget sama yang lain. Dan untuk porsinya, I have to say, lumayan besar kok. Masih ada dessertnya, tapi tunggu dulu. Sebelum gue nyobain dessert, gue pengen nyobain salah satu minuman yang memang menjadi favorit di sini. Dan dari namanya sedikit unik, I gotta say it's pretty unique, yaitu Cococino. So, this one right here. Jadi, untuk Cococino ini, ingredients-nya adalah cappuccino with coconut milk. Coconut milk? Really? Okay. Okay. Now I get it. Jadi, kalau misal cappuccino udah biasa, this is something different. Definitely something nice. Oke, kalau gitu, gue sekarang bakal nyobain dessert. Oh, kalau yang ini, I have to say, sebelum gue datang ke sini aja, I've heard about this one. Ini adalah salah satu best seller yang ada di sini. And they look really cute. Nah, ini dia. Namanya adalah quenelle. Nah, kalau ini, lo pasti ngeliat, what? Dessertnya cuma gini doang. Tenang, tunggu dulu. Karena setiap lo pesen quenelle ini, lo akan mendapatkan ice cream. Dan untuk kali ini, ice creamnya adalah pistachio. Alright, so let's give it a try. This is the best seller at Sophie Authentic. Oke, kalau lo mesen dessert ini, kayaknya lo bakal sibuk makan sendirian. You're not even gonna look around, karena lo akan sibuk makan quenelle dan ice cream at the same time. Lanjut lagi ya.
Alright, kalau gue sebenarnya udah puas makan-makan di sini, but you know what? I wanna know what people think about Sophie Authentic. Jadi, sebentar lagi gue bakal ngobrol-ngobrol sama pengunjung yang udah datang ke sini. But later, tunggu dulu, gue habisin dulu dessert gue. Stick around. Halo. Oke, jadi sekarang gue pengen nanya-nanya sama pengunjung yang ada di sini. Gue pengen tahu kesan-kesannya tentang Sophie Authentic. So, kita kenalan dulu. Ada siapa di sini? Kirana. Emang kenapa sih? Apa yang membuat lo suka banget datang ke sini again and again and again? The ambience is really good, service-nya juga bagus banget dan makanannya enak banget. Pesen apa untuk hari ini? Ini quiche, feta quiche sama ada salmon leeks, and then for dessert I ordered chocolate tart and latte. There you have it. Jadi kalau pengen tahu suasana di Paris seperti apa, you have to come here. One thing for sure, you've just been updated by Blackie News. Gimana viewers? Rambutnya udah keren dong? Asik ya. Anyway viewers, di sini tempatnya seru banget. Jadi selain bisa potong rambut, kita juga di sini bisa lihat motor-motor khususnya Vespa keren dan juga ada butik buat baju-baju cowok. Nah, namanya itu Epicville. Seperti apa? Yuk langsung kita masuk ke dalam. Let's go. Nah, viewers sambil lihat-lihat, gue juga mau ngasih tahu lo info yang perlu lo update di Black Malt Urban Culture. Oke, kita mulai dari info musik dulu. Panggung musik Indonesia kembali banyak dikunjungi oleh band internasional dan salah satunya adalah Mew. Band alternatif asal Denmark ini dalam waktu dekat akan kembali menyapa fansnya di Indonesia. Sebelumnya, grup band ini pernah tampil di event Java Rockin' Land tahun 2009. Kemudian di Guinness Arthur's Day tahun 2013 bersama Club 8 dan One Republic. Nah, kali ini Mew akan melakukan konser tunggal tanpa berbagi panggung dengan band lain. Yang istimewanya lagi, Mew akan tampil dengan format asli mereka bersama Johan Wohlert, sang basis yang baru aja bergabung kembali di pertengahan 2014 lalu. Bersama dengan personil lainnya yaitu Jonas Bier, lead vocals, Bo Madsen, dan Silas Utke, Gray Jorgensen, si drummer. Mereka akan memberikan performance istimewa dengan lagu-lagu dari album terbaru mereka. Mew akan tampil di Skena Hall, Gandaria City, hari Selasa tanggal 31 Maret mendatang. Wow, bentar lagi dong ya. Kenapa venue ini yang dipilih? Karena menurut promotornya yaitu Mary Gops Studios, konser Mew akan dibuat secara spesial dengan kapasitas terbatas bagi penggemar setia mereka tentunya. Hanya butuh waktu 3 hari untuk menarik antusiasme penggemar di Jakarta dan membeli tiket pre-sale Mew yang sudah dijual sejak 11 Februari lalu. Tapi tenang aja, buat lo yang nggak kedapatan pre-sale tiket, bisa langsung membelinya di berbagai gerai penjualan tiket dengan harga 600.000 aja. So, don't miss it. Keren ya? Jadi gue seneng banget nyari-nyari baju buatan desainer lokal, soalnya menurut gue kualitas dan kreativitas anak muda kita itu nggak kalah sama yang di luar. Keren ya? Nah, bicara seputar produk lokal, sebentar lagi akan ada Urban Creative Festival yang diberi nama localfest.co.id. Nah, localfest.co.id ini merupakan melting pot dari potensi industri kreatif lokal yang bertujuan meningkatkan pasar dalam negeri serta memperkenalkan brand lokal secara meluas kepada dunia. Dan tahun ini, mereka mempersembahkan localfest.co.id 3.0. Acaranya akan dimeriahkan lebih dari 130 peserta bazar yang terdiri dari fashion brand, food stall, dan produk lainnya. Selain itu, bakalan ada music performance dari musisi lokal yang oke banget, arts exhibition, dan short film screening. Dan bagi pecinta kuliner, lo bisa mampir ke F&B Market. Pasti seru banget. Oke, sekarang gue mau kasih info mengenai event art. Lagi ada event yang menarik nih dengan nama Art and Toilets.
yang berlangsung di Galeria Fathahillah, gedung kantor pos lantai 2 kawasan Kota Tua. Penasaran dong seperti apa acaranya? Oke, gue jelasin sedikit tentang acaranya. Pameran ini akan mengajak lo yang datang untuk lebih menyadari kebutuhan akan toilet yang bersih. Jadi bisa dibilang, toilet umum di Jakarta saat ini masih kurang dari kesan yang layak pakai. Padahal, Jakarta atau sebelumnya dikenal dengan nama Batavia telah dirancang oleh Jan Pieter Zoon-Koen dengan konsep kota ideal. So, sesuai dengan nama pamerannya, Art and Toilets, Bringing Back the Glory of the Past. Orang-orang yang datang akan diajak untuk turut aktif memperbaiki Jakarta menjadi kota ideal tersebut. Pengunjung akan diajak untuk melihat indahnya Jakarta sekaligus menyadari bahwa pembenahan Kota Tua harus dimulai dari kebersihan melalui karya seni lukisan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Acaranya sendiri sudah dimulai sejak 3 Februari dan masih terus berlangsung sampai 3 Mei 2015 nanti. Masih banyak waktu untuk ikut serta tentunya. Kalau penasaran, lo bisa langsung datang ke Kota Tua dan menikmati pamerannya. Nah, itu dia ketiga info Black Mile Urban Culture untuk lo semua kali ini. Gue juga udah puas jalan-jalan, potong rambut, lihat-lihat Vespa, dan baju of course. So it's time to me to go now. One thing for sure, you've just been updated by Lucky News. Nah, tadi gue udah nyobain beberapa menu favorit yang ada di Sophie Authentic. But you know what? I am not done yet. So, I have more dessert. Untuk yang pertama ada mixed berry tart. Nah, lo bisa lihat untuk berriesnya, they have strawberry and blueberry. It's very sweet. Tapi kalau lo suka sama berries, you're gonna like this one. Nah, gue nggak tahu deh kalau ini bisa ngalahin nggak rasa dari mixed berry tart tadi. But you know what? We're gonna give it a try right now. Jadi, untuk dessert selanjutnya, ini ada namanya vanilla custard donut atau bahasa Prancisnya beignet. I hope I said it right. Alright, so let's try beignet. Well, I have to say, nggak kalah enaknya. They're both really good. You know what? Gue seneng banget udah nyobain semua makanan dan minuman yang ada di sini. Untuk lo semua yang masih penasaran juga, pengen nyobain sendiri, you know what to do? Langsung datang ke sini. Tapi kalau lo pengen cari-cari tahu info lebih banyak lagi, lo bisa cek Twitter dan Instagram mereka di @authenticjkt. Sekali lagi ya, @authenticjkt. Alright, kalau gitu, kalau gue seneng-seneng kayaknya gak fair kalau lo di rumah juga gak seneng-seneng. Jadi, gue akan bagi-bagi hadiah. Yes, you know what time it is. It is quiz time! Ada Rp500.000 untuk lo yang bisa menjawab pertanyaan yang sebentar lagi akan gue kasih nih untuk lo semua. Gampang banget pertanyaannya, apalagi kalau lo nonton dari awal. Wah, easy peasy. Oke, jadi siap-siap ya. Pertanyaan untuk kali ini adalah, sebutkan nama restoran yang ada di Black Spot kali ini. Alright, langsung jawab pertanyaannya. Dan untuk pemenang minggu ini akan diumumkan minggu depan. Kalau sekarang, gue kasih tahu dulu nih, siapa yang beruntung menjadi pemenang kuis minggu lalu. Congratulations! Alright, kalau gitu masih ada lagi nih yang harus gue ingetin untuk lo semua viewers. Sabar dulu ya. Jadi, kalau lo belum follow Twitter kita, you know what to do juga. Right now, langsung follow di @_blackinnews_. Punya Facebook? Langsung juga join our Facebook fanpage, Black in News. I gotta go now. I had so much fun. I hope you did too. And one thing for sure, you've just been updated by Black in News. Mungkin lo udah ada yang tahu kalau sebelumnya mereka. Setelah dengerin musik, sekarang waktu untuk mengeksplor Di sebuah tempat namanya Montano lagi. Oke, jadi siap-siap ya. Pertanyaan untuk kali ini adalah, gue nggak tahu apa pertanyaannya.